Pengen tahu ciri-ciri manusia yang akan gagal dalam belajar? Silakan simak video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan membahas tentang ada beberapa manusia yang akan gagal dalam belajar apabila ia melakukannya. Yang pertama yaitu manusia yang suka menilai dari fisiknya saja. Manusia yang hanya menilai dari segi kesalahannya saja. Jadi sebagai salah satu contoh, ada salah satu ustadz, kiai ataupun guru yang akan mengajar dan kiai tersebut memiliki fisik yang tidak kita sukai atau memiliki bentuk wajah yang tidak kita sukai ataupun memiliki kesalahan yang pernah kita tahu dan kita tidak mau belajar karena mencibir orang tersebut. Itulah di waktu kegagalan dimulai dalam belajar. Jadi kita semua tidak diperbolehkan untuk menilai hanya dari fisiknya saja, tapi nilailah langsung dari hati kita. Hati yang tulus, ikhlas, yang bisa menghantarkan kita ke dalam samudra lautan ilmu yang sangat luas, sehingga kita akan selalu mendapatkan ilmu yang diberikan oleh siapapun tanpa melihat dari segi fisik tubuh manusia tersebut dan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh manusia tersebut. Karena pada dasarnya setiap manusia, seluruh manusia memiliki salah dan dosa masing-masing dan memiliki bentuk wajah tubuh, postur tubuh, fisik, dohir yang berbeda-beda, sehingga kita semua tidak bisa melihat hanya dari itu saja. Kita harus langsung melihat dari hati yang murni, yang bersih, sehingga kita bisa memasukkan ilmu yang disampaikan oleh ustadz guru tersebut kepada kita dan masuk ke dalam sanubari kita untuk kita renungi bersama. Yang kedua yaitu manusia yang merasa dirinya paling benar dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Ini juga sangat berbahaya untuk kita dalam tahap belajar. Jadi kita tidak boleh merasa dirinya paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat dan lain sebagainya. Itu dapat membahayakan kita dalam belajar. Itu dapat menolak ilmu yang akan disampaikan oleh seorang guru tersebut kepada kita, sehingga kita tidak dapat menerima ilmu yang disampaikan oleh ustadz, kiai ataupun guru tersebut kepada kita. Karena itu kita tidak diperbolehkan menyombongkan diri, tidak diperbolehkan merasa dirinya paling benar, sehingga kita menjadi sombong, angkuh, merasa paling benar sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain karena dirinya merasa paling benar. Yang ketiga yaitu manusia yang tidak bisa menghargai orang lain atau menyepelekan. Nah ini kita sesama manusia tidak boleh menyepelekan, tidak boleh saling menjatuhkan, harus saling menghargai. Kalau misalkan ini dilanggar oleh kita, apabila kita masih dalam tahap belajar, ini sudah pasti akan gagal dalam belajar. Dikarenakan tidak menghargai orang yang akan menyampaikan materi atau ilmu yang kita sampaikan, ataupun ilmu yang guru sampaikan kepada kita semua, sehingga ini juga dapat menolak ilmu yang disampaikan, tidak dapat masuk ke dalam hati sanubari kita. Oleh karena itu, menyepelekan dan tidak menghargai orang ini sangat dilarang di dalam agama Islam. Kita harus saling menghargai umat Islam dimanapun kita berada, sehingga kita dalam tahap belajar pun kita masih selalu diberikan sanubari yang bersih. Jadi sehingga kita di dalam proses belajar akan memperlancar ilmu yang akan masuk kepada kita. Seperti itu. Guru-guru yang akan menyampaikan
di dalam mimbarnya atau di dalam forum tersebut bisa leluasa menyampaikan dan masuk ke dalam hati sanubari kita yang akan kita dengarkan, yang kita sampaikan, yang kita sampaikan lagi kepada orang lain, yang akan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu manusia yang gengsi menuntut ilmu karena status sosial. Dan manusia yang ini juga akan gagal dalam belajar dikarenakan dia gengsi menuntut ilmu karena status sosial. Mungkin sebagai salah satu contoh, dalam satu forum ada salah satu pemateri yang mungkin dalam kategori orang biasa, dan ada orang pendengar, salah satu pendengar yang merasa dirinya mungkin orang yang berpengaruh dan lain sebagainya, memiliki pangkat dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut menyepelekan karena mungkin yang menyampaikan hanya orang biasa, sehingga tidak pernah masuk ilmu yang diberikan kepada orang yang biasa tersebut, kepada orang yang memiliki pangkat. Karena sesungguhnya ilmu yang disampaikan itu lebih berharga dari apapun ketika kita ingin menuntut ilmu. Gengsi itu dapat mematikan kita semua dalam hal apapun, salah satunya dalam hal menuntut ilmu. Kesimpulan dari video kali ini yaitu kita dalam belajar menuntut ilmu jangan sampai melihat dari segi fisiknya, dari kesalahannya. Kita harus menghargai orang, kita harus dalam hati tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin belajar. Jangan pernah memandang dari segi fisik, segi dohir yang dipakai oleh orang tersebut dalam menyampaikan materi tersebut, dikarenakan itu dapat menggagalkan ilmu yang akan masuk ke dalam diri kita, sehingga kita walaupun hadir di dalam forum itu kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Sifat saling menghargai dan menghormati, tidak menyepelekan, itu adalah sifat yang mulia yang harus kita tanamkan di dalam hati, sehingga kita di manapun berada akan selalu menghormati, menghargai orang lain, walaupun orang tersebut dalam status apapun, kita tetap harus menghargai. Mudah-mudahan kita semua tidak akan pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang diperbuat sehingga ilmu tidak pernah masuk ke dalam diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Hal-hal yang perlu dihindari yaitu menilai dari fisiknya, menilai dari kesalahan, bangga diri, sombong diri, merasa benar sendiri, itu semua harus dihilangkan, dan gengsi juga harus dihilangkan agar kita dapat belajar dengan lancar dengan siapapun, dimanapun. Walaupun toh belajar dengan seorang pengemis pun itu sebenarnya, seorang pengemis atau orang gila pun sekaligus itu sebenarnya menyimpan ilmu yang tidak pernah kita tahu, sehingga kita kalau menyepelekan itu sudah menggagalkan kita dalam belajar dari orang gila ataupun orang pengemis ataupun orang yang compang-camping dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya ilmu yang paling benar yaitu ilmu yang ada di dalam hati, ilmu yang ikhlas, tulus, ilmu yang saling menghargai orang lain. Itulah yang akan menghantarkan kita ke dalam samudra ilmu yang sangat luas yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, subscribe, dan komen. Untuk video selanjutnya silahkan tunggu dan pantau terus channel Kolbu Kreator. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rezeki yang lancar, diberikan anak yang soleh-soleha, bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.